bantu anak yatim. Iya, 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 iya. Nih Pak, monggo. Bismillah. Masih apa? Mecahin batu di situ Pak? Masih. Kita kabarin niat ibadah aja. Oh iya, 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 iya. Itu batunya dibawa kemana Pak? Enggak, kalau Jadi pasir, udah jadi pasir gitu. ya tetap masih ada di situ. Kalau orang beli masing-masing bawa pulang masing-masing lah. Oh, emang ada orang beli Pak? Alhamdulillah, sekarung 2 karung gitu. Oh, buat apa ya Pak? Jadi kan ada yang buat, tadinya kan nggak tahu gimana cara, ini buat campur ngaduk, masang keramik, buat nguruk, rata padet. Itu saya kasih pengarahan juga dulu. Iya. Buat apa ini, alhamdulillah. Iya, 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 iya. Pak Sarono dulu kan naik bajai ya? Naik Bemo. Bemo. Oh, dulu masih terang matanya atau gimana? Mendingan. Jadi 90 masih mendingan, 90, 92, 93. Nah 94 udah mulai udah nggak jelas tuh. Oh, nggak jelas gimana? Udah langsung buram sendiri? Buram, jadi udah nggak jelas lah. Jadi udah nggak jelas, ya udah kita berhenti lah. Kata istri dulu kan kerja di pabrik anduk nih, Ya, bambu. Iya, betul. Udah kita berhenti. Nah berhenti gitu juga ya biasalah, manusia kalau lagi biasa megang uang nggak megang uang ya bingung, susah, gelisah, ini prosesnya juga lama juga. Iya, 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 iya. Sampai waktu sampai 98 ada bakar-bakaran tuh. Ingat kan? Iya, iya. Itu saya udah nggak ngeliat. Kalau ngeliat mungkin juga bisa jadi ikut teraya harta orang. Dan kita bersyukur banget. Iya, gitu. iya betul Pak. Kita apa ya yang terjadi kepada kita itu saya jadikan pelajaran dan nasihat. Ngomong-ngomong Pak Sarono, sekarang anak fakir miskin yang dibiayain berapa orang Pak? Alhamdulillah ada 70 orang, subhanallah. Yang di kerupung juga. Iya, 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 iya. Nah, jadi kemarin juga ya, hari apa kemarin dulu ya Mah? Pas itu sebenarnya santunan tanggal 10 Muharram. Saya juga ada, alhamdulillah ada donatur yang kerja di TikTok. Ada dari sono kita bagikan 70 orang per anak 60.000. Ibunya 150-an, alhamdulillah. Nah semua itu saya nggak pernah nyari kepada manusia, nggak pernah minta kepada sesama manusia, mengharap ridho Allah aja. Alhamdulillah itu dengan seperti itu diberikan kemudahan dan kelancaran gitu. Setiap yang diberikan kepada saya jadikan pelajaran. Ya Allah, ampuni dosa saya, jadikan saya seperti beliau walaupun nggak sama nilainya. Gitu. Iya. Alhamdulillah, berkah banget gitu. Makanya kalau orang mau sering terima harus mau ngasih berkah. Nah, contohnya maaf, zaman kayak gini, namanya zaman corona ya. Coba sekarang tanya deh, kalau orang nggak sibuk pusing stres mikirin uang ya nggak, emang saya lagi susah. Tapi alhamdulillah, bukan sombong ya. Saya nggak pernah pusing, nggak pernah susah. Ada Allah, ternyata aman lancar. Bahkan ini bukan ria nih. Saya diperkenalan ustazah dari Masjid Taklim Al Ikhlas dekat Asafiriyah dari Waringin. Barusan ngadain 100 orang yatim piatu apa. Yang kemarin, mohon maaf nih bukan ria ya. Selain kemarin buat di sini anak-anak 70 orang per anak 60.000. Lagi-lagi saya minta maaf nih. Ini semua dari Allah. Kemarin saya bisa bantu 5 juta rupiah. Subhanallah. Untuk ini. Makanya saya dijadikan sesepuh di sono. Ya Allah ya, saya bersyukur aja lah. Tuh. Jadi udah 4 prodi ini bantu di sana gitu. Jadi yang pertama dulu, mohon maaf bukan ria ya, 4 juta, 3 juta, 2,5 yang lalu Muharram Idul Kurban. Kemarin dulu itu 3,5 juta, alhamdulillah. Nah kemarin 5 juta, alhamdulillah. Ya tanpa anak-anak asuh Pak Sarono menyebar di mana aja? Ini pertama di lingkungan Cipinang Jaya. Terus di Muara, dekat Jembatan Tinggi dekat SMP 25, 35 orang. Terus di sini dekat Pasar Elok 30 orang. Terus di Jatiwaringin nih. Bahkan di Jawa juga ya, sekarang karena jarang pulang kampung ya kan, selalu ada di daerah dia ada 5, kampung kita ada 5. Ya kan apa, mereka sangat membutuhkan kita gitu. Betul sekali. Nah kalau dulu mungkin gini, orang ambil situ kan, ini kan untuk wilayah kita gitu kan. Ini pengalaman dulu pertama nih,
waktu tahun 2006 lah, kita punya uang kan 50.000. Mungkin saya ingat juga, kalau nggak salah dari Bambu juga. Nah, saya mau ngasih anak yatim, orang Padang nih. Saya dulu ketemu siapa gitu ya, cuma nggak begitu Bang. Mohon maaf Pak, ini saya punya uang 50.000, mau ngasih anak yatim, barangkali nih apa sedikit nambahin gitu kan. Dia nambahin tapi kayaknya kurang ikhlas gitu loh. Nah setelah itu pokoknya saya nggak paham ya, nggak tahu terus siapa lagi ngomongnya juga kurang ini. Nah udah gitu dia ngomong sama jemaah juga, orang gini-gini ada kegiatan anaknya, jangan-jangan ikut makan hasilnya gitu. Nah disitulah kita ambil pelajaran. Kalau gitu ya Allah, saya tidak akan pernah minta kepada semua manusia ya Allah, hanya minta kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Ada aja jalannya Pak ya. Nah gitu, makanya saya nggak pernah, karena ada gini. Kalau kita mungkin orang buta, mungkin nggak dosa kita minta-minta, ya kan? Tapi itu Allah sebenarnya belum ridho, sepanjang masih bisa kita lakukan apa yang lain gitu. Nah, alhamdulillah dengan ngetokin batu gitu, sambil zikiran, sambil istighfar, subhanallah, jadi ngalir. Ada aja Pak ya? Alhamdulillah, syukur. Ya buktinya tadi aja di sini di Jatiwaringin banyak ustaz yang pada nangis. Ya Allah, bentuk seperti ini, orang seperti ini, bisa nyumbang. Gitu. Dia juga jadi pelajaran buat mereka gitu. Punya anak asuh banyak lagi Pak ya. Anak asuh itu seperti apa Bapak ininya? Seperti apa memberikan ke mereka? Uang sekolah atau apa? Jadi kan gini ya, semuanya memang ilmu pertama dipelajarin, dipahamin, diamalkan, bantu perbuatan. Kalau gitu-gitu aja ya nggak ada ininya. Dulu pernah membantu anak-anak yatim, kita kasihkan ke ibunya untuk sekolah. Ternyata nggak nyampe ke sekolahan. Ibunya make buat dapur, alasannya jujur nih. Nah kalau gitu apa kita begitu terus? Ya enggak, kita berubah dong. Kalau kita sekarang langsung ke sekolahnya, langsung ketemu TU. Alhamdulillah ya. Ternyata di Harkom, di Palat, di MI, di Pandawa, di Budi Murni, di itu yang di Dermaga apa namanya itu? Apa ya namanya? Bapak sendiri yang ke sana? Iya, kita kadang-kadang ngajak anak-anak. Lalu kalau enggak ngajak anak muridnya gitu bareng di TU-nya gitu. Nah situ kan ada ditanggi juga. Soalnya kadang-kala ada juga donatur yang ya pengen tahu juga lah ya. Ini misalnya kita pernah ngasih gini, larinya kemana nih uang gitu. Nah alhamdulillah kita bikin di sana dari sekolah ada kwitansi, saya fotokopi. Yang aslinya saya pegangan mereka, yang saya megang fotokopinya. Banyak banget juga fotokopi itu. Jadi kalau ada yang tanya, ini buktinya kan ya. Jadi karena Pak ini sebagai amanah berat. Iya, betul. Mungkin di dunia lepas, tapi kalau di akhirat nanti sekecil apapun kita bertanggung jawab. Menerima lalu menyalurkan lagi ya Pak ya. Gitu. Nah kita merasa kita hanya sebagai perantara. Iya betul sekali Pak. Terus gini, mohon maaf sedikit kita ini ya mahamin, walaupun saya nggak bisa baca Al-Quran, kita pahamin juga setiap ayat maknanya apa sih gitu kan. Contohnya ayat yang pendek maknanya sangat luas kalau kita ambil hikmahnya. Kalau orang meninggal kita ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya lillahi Allah. Yang ada di alam semesta ini milik Allah, bukan milik hambanya. Contohnya kayak Pak Muklis. Subhanallah ya, bukan kita muji ya. Diberikan kelebihan rezeki ini. Itu kan merasa Pak Muklis merasa itu titipan. Sehingga diberikan kepada yang menerima kan gitu. Tapi kalau kita merasa memiliki, pasti pelit. Enak aja kita yang susah payah. Nah, ya kan? Kalau merasa amanah, ya udah enteng aja. Nah, kita belajar dari situ. Subhanallah, Pak Muklis ini setiap bulan ngasih gini. Kita harus bisa nih walaupun nggak sama nilainya gitu kan. Kita Pak Muklis misalnya ngasih orang 100.000. Kita ngasih 2.000, ya insya Allah mudah-mudahan saya ada juga upahnya dari Allah. Yang penting ikhlas karena Allah kan gitu. Jadi anak sekolah ini alhamdulillah ya, dari tahun 2006 sampai dini hari udah ada yang kerja, ada yang kuliah, udah ada yang lulus. Alhamdulillah, bersyukur banget. Ini juga masih ada yang kuliah di Unindra nih di Pasar Rebo, sambil ngajar juga di sekolah SLB ya. Alhamdulillah, keponakan sendiri malah keponakan saya. Jadi mandiri banget dia. Jadi Pak Sarono yang biayain gitu ya. Jadi terus kuliah, ada kemauan harus kita dukung. Ada kemauan gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah bisa mandiri, udah ngekos sendiri, kuliah sendiri, udah kerja, alhamdulillah. Nah ini tahun ini kemarin masuk pesantren ada 4 orang.
perempuan 3, laki 1. 1 di Subang, 1 di Cipinong, 1 di Bogor. Nah 1 lagi yang deket ini di Rawasari. Apa ya, man 3. Memang dia diri saya dakwah gitu loh. Alhamdulillah. Nah bersyukur banget karena sekarang apalagi sekolah pakai di rumah, daring, pakai paketan harus beli pakai duit tuh. Iya ya bagaimana orang tua ini karena usaha enggak, kerja enggak, ya alhamdulillah melalui saya insya Allah selalu adalah anak-anak buat beli paketan, buat belajar. Kalau nggak ada paketan nggak bisa belajar, dia kan belajar di rumah. Alhamdulillah dengan doa kita, doa mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya barusan ya kita jadi kalau bukan ceramah ya karena saya bukan ustadz. Tadi kasih subhanallah lebih ini. Jadi ada yang nih gini-gini sesepuh kita udah ibadah umroh ini. Oh masa iya sih orang gini bisa? Nah mungkin logika ini nggak masuk, ya kan? Masa kadang. So, Bapak udah umroh juga Pak ya? Alhamdulillah tahun 2017. Cuman kita emang belajar dari jemaah Misbahun, nggak usah banyak komentar lah. Allah Maha tahu kan gitu. Emang banyak kan nggak pada tahu. Masya Allah, alhamdulillah tahun 2017. Tentunya ada perantaranya itu Pak Indra, Pak Indra yang itu yang depan yang dulu apa apotek tuh. Subhanallah. Nah kita bisa juga membawa ibu, alhamdulillah. Nah semua itu bukan kehebatan saya, bukan ini saya, karena berkat doa dari anak-anak yatim. Betul sekali. Doa dukungan donatur semua, tanpa itu nggak bisa apa-apa. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebat Allah bukan saya. Tetapi memang ada asbabnya. Kalau manusia mensyukuri nikmat Allah, bisa berpikir, bisa bertobat, bisa berintrospeksi diri, ketemu. Tapi banyak kan orang kan cuma susah gelisah resah. Sekarang contohnya, makanya saya kemarin juga bikin tema juga bukan kita nyopet ya. Emang bener-bener hikmah di balik musibah. Tadi saya sampaikan di Jatiwaringin. Hikmahnya di balik musibah. Musibah itu sebetulnya bukan musibah menyusahkan kita. Ini pelajaran buat kita. Allah memberikan yang terbaik kalau kita mau berpikir, mau merenung. Tapi kalau enggak ya cuma susah gelisah, gara-gara begini nggak bisa kerja, nggak punya duit. Nah itu susah namanya. Kalau kita gara-gara begini ya Allah lagi menguji kita, bagaimana caranya usaha yang penting nggak merugikan orang lain, yang penting dapat rezeki yang halal, kan gitu. Jarang begitu. Jadi hanya susah, gelisah, resah, marah. Saya ada sedikit titipan nih buat Pak Sarono. Ini dari Allah ya kan? Insya Allah kita belanjakan di jalan. Amin. Ya kan? Nah kebetulan tadi kita acara di sana, ya Allah anak 100 orang, ininya cuma 1 biji. Apa itu Pak? Kipas anginnya, kepanasan semuanya. Nah ini sebetulnya ya Allah kita doa kita tadi dikabul sama Allah. Buktinya kok Bapak langsung ke sini? Subhanallah. Ya Allah. Nah benar-benar insya Allah Pak nggak ada yang ngundang. Makanya anak-anak doa semua ya supaya nanti ada angin dikit, ada kipas angin, semoga nanti ada insya Allah Pak ada. Alhamdulillah kita mau pulang rame-rame semua doa. Nah ternyata inilah kasih sayang Allah kan itu. Nah di sini kita bener nggak kita merasa ini amanah, ya kan? Nah kita tepat sasaran nggak mengamanahkan ini. Nah yang tahu hanya Allah. Mungkin Pak Muklis bisa kita bohongin ya, ngomong begini bisa, tapi Allah Maha melihat ya Pak. Nah itu karena kita memahamin ancamannya. Ya sedikit mohon maaf ya, karena memang harus ada itu juga ancaman dan kemuliaan. Ancamannya apa? Mungkin Allah berfirman yang maknanya gini, barang siapa memakan harta anak yatim maka asapku sangat pedih. Subhanallah. Ngeri. Luar biasa. Pak, karena udah mau zuhur saya pamit. Subhanallah, semoga jadi anak yang soleha, berguna agama dan negara ya. Insya Allah bisa memuliakan kedua orang tua. Amin. Jadi banyak terima kasih banget. Terima kasih Pak Sarono ya. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin.
Sahabat berbagi dimanapun Anda berada, baru saja kita menyelesaikan perjalanan dari rumah seorang yang sangat luar biasa. Beliau mempunyai keterbatasan dalam melihat, namun mempunyai hati yang sangat luar biasa. Dengan keterbatasan tersebut, beliau mampu membiayai anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah. Sampai jumpa, sampai ketemu kembali di lain waktu dan lain suasana. Jangan lupa like, share, and subscribe. Ayo, ayo, ayo.